Saatnya ngobras. Ngobrol sehat. Berjumpa kembali di program Ngobras Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita untuk edisi hari ini. Seperti biasa, program Ngobras akan menghadirkan obrolan sehat dipersembahkan oleh Herbal King Kunyit, rahasia sehat Indonesia. Hari ini kita membahas mengenai Herbal King Kunyit, rahasia sehat Indonesia, dan bersama saya sekarang telah hadir ya bertiga ya hari ini. Kita colorful ya. Bersama produk konsultan kita BSK Group, udah tahu namanya? Iya dong, betul sekali. Ada Mbak Shirley. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak Anita? Iya, hari semangat sehat selalu ya. Harus ya, salam hebat luar biasa nih kalau kata Bapak Chandra ya. Dan juga ditemani oleh customer service BSK Group, ada Mbak Rinda. Halo. Halo Mbak Anita. Halo, biru-biru ya. Biru. Iya, pokoknya kita colorful ya. Mbak Shirley warna bajunya hijau Army. metalik ya, army metalik ya kan. Kalau Mbak Rinda biru-biru, kalau saya pink ya. Dan juga sahabat sehat, silakan bisa bertanya selama talk show ini berlangsung melalui nomor telepon di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS, WhatsApp, boleh juga telepon langsung. Nah, hari ini bersama Herbal King Kunyit, rahasia sehat Indonesia, kita selalu punya tema yang terbaru. Di hari ini kita akan membahas tips untuk menjaga kesehatan pencernaan. Siapa di sini yang suka sembelit? Apalagi terkadang makanannya sudah dimakan merasa cukup berserat nih, tapi kok nggak mau keluar juga, akhirnya kembung ya. Sudah kembung malah mual deh. Nah, jadi gimana nih ya? Untuk itu langsung aja kita dengarkan dari Mbak Shirley ya. Bagaimana nih Mbak Shirley kira-kira untuk kita menjaga kesehatan pencernaan, apalagi buat teman-teman atau sobat sehat ya yang susah buang air besar. Iya, hari ini kita akan membahas bagaimana menjaga kesehatan khususnya di area atau organ atau sistem pencernaan kita ya. Kita tahu bahwa manusia itu memiliki yang namanya sistem pencernaan. Dan sistem pencernaan ini merupakan sebuah sistem yang memang dipakai untuk memproses, mengubah makanan, menyerap sari makanan dan semua nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Nah, semua ini akan menjadi molekul yang lebih sederhana, kemudian dia akan diserap dan dibawa tubuh kita melalui darah ke seluruh bagian tubuh kita, otak, bahkan organ-organ yang lain. Nah, itu sebabnya pencernaan kita, maksud saya sistem pencernaan kita ini harus dijaga seperti itu ya. Karena kesehatan pencernaan akan berpengaruh terhadap kesehatan kita sendiri. Kemudian gini, kalau kita bicara sistem pencernaan, itu ada dua macam sistem pencernaan ya, terkait mekanisme bekerjanya sistem pencernaan. Yang pertama, sistem pencernaan kita itu bekerja secara prosesnya itu mekanik. Artinya apa? Secara proses mekanis ini artinya dari mulai makanan masuk di mulut kita, kemudian dikunyah, dilumat, dihaluskan, terus dibantu oleh lidah ya, dilakukan pelumasan begitu ya, bersamaan dengan air liur di mulut kita, kemudian didorong lagi masuk sampai ke bagian organ kerongkongan, terus dibawa masuk sampai ke usus, ke lambung. Nah, diproses di lambung ini berubah lagi prosesnya. Yang tadi mekanis ya, digigit, dihaluskan, dihancurkan. Sekarang dia lebih halus lagi, kemudian menjadi proses yang namanya proses kimiawi. Sampai di usus, sampai di lambung kita, semua bahan makanan yang tadi dibawa itu akan bercampur ya dengan enzim-enzim, dengan hormon, dan akan diubah lagi menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, inilah merupakan proses di mana makanan itu masuk dalam sistem atau dalam saluran pencernaan kita. Kemudian sisa-sisanya itu ya dibuang. Jadi ada prosesnya gitu. Ada 6 proses sebenarnya. Kalau menurut urutan-urutannya secara biologis ya, ada 6 proses. Yang pertama itu proses ingesti, artinya masuknya makanan. Kalau nanti kita makan ya, itu sudah mulai prosesnya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem pencernaan dan proses mencernanya metabolisme makanan dalam tubuh kita, itu tidak hanya kita bicara menunggu makanan diolah di lambung, enggak. Justru saat pertama kali ada proses namanya ingesti, itu di mana makanan masuk dalam mulut kita. Kemudian yang kedua ada proses yang namanya mastifikasi, artinya proses mengunyah. Nah, ini perannya gigi kita ya.
Kalau gigi kita rusak, itu juga mengganggu proses pencernaan. Kemudian kalau ada hal-hal kayak gusi bengkak, ini juga mengganggu proses pencernaan. Jadi ini alur yang kedua, fase yang kedua. Kemudian masuk fase berikutnya yaitu deglutisi, artinya kita mulai menelan. Ada proses dia didorong ya melalui otot-otot yang ada di sekitar kerongkongan kita, kemudian mulai masuk, digesti, yaitu dirubah menjadi molekul yang lebih sederhana. Kalau tadi kita makan karbo dari misalnya singkong, kemudian nasi, begitu ya, itu akan diubah lagi menjadi molekul-molekul atau glukosanya nggak lagi sama, jadi diubah ya menjadi lebih kecil, kemudian diabsorpsi. Yang kelima diabsorpsi, diserap sari-sarinya, sisa-sisanya kemudian didefekasi, artinya dibuang melalui pembuangan. Nah, semua ini proses yang terjadi dalam sistem pencernaan kita. Kalau makanan yang masuk dari awal hingga terakhir ya, ini kan bergantung kepada sistem pencernaan. Itu sebabnya ini yang membuat kita bisa menjalani kehidupan, beraktivitas, melakukan mobilisasi, bergerak, bekerja, produktif. Itu semua proses yang dibantu oleh sistem pencernaan, sehingga bisa memiliki tenaga, memiliki kekuatan untuk kita bisa melakukan aktivitas. Kalau ya sistem pencernaan kita tidak kita jaga dengan baik, artinya kita makan sembarangan, kemudian menyebabkan kemudian adanya gangguan seperti perut kembung ya, gampang mual ya, gampang naik yang namanya asam lambung, gampang rasa perih di ulu hati. Nah, ini pasti ada gangguan di sana. Penyebabnya banyak, nanti kita akan bahas lagi selanjutnya. Tapi inilah proses daripada sistem pencernaan. Kalau kita nggak jaga, kalau kita nggak perhatikan, pasti akan menyebabkan masalah. Nah, itu tadi ya yang menyebabkan perut kita kembung atau kita juga mungkin susah buang air besar adalah berarti ada yang salah nih dengan makanan apa yang kita makan. Karena dari awal rentetan tadi prosesnya udah kita kunyah, udah kita lumatkan, udah kita gunakan otot-otot kerongkongan kita untuk mengunyah, semuanya ya sudah kita proses dengan baik, tapi kok kayaknya bermasalah ya di bagian usus kita ya. Berarti barangkali ada makanan yang kurang serat atau konsumsi serat yang tidak larut juga, dan batasi makanan yang tinggi lemak. Nah, tapi nanti kita akan bahas lagi lebih lanjutnya, lebih lengkapnya oleh Mbak Shirley. Dan sekarang ini untuk Mbak Rinda ya, apakah dengan pembahasan kita hari ini Mbak Rinda ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan dari sahabat sehat yang sebelumnya sudah telepon kita gitu? Iya Mbak, jadi untuk produk king kunyit ini Mbak ya memang banyak sih Mbak yang udah nanyain mengenai produk king kunyit ini gitu. Nah, setelah saya tanya apa Pak keluhannya, yaitu kebanyakan mereka memang keluhannya itu ya mungkin karena mulai dari pencernaan Mbak ya gitu, tapi mereka belum sadar gitu dari pencernaan tersebut. Jadi mereka udah nganggapnya oh ini Mbak, saya sering ini asam lambung, mah kayak gitu, bahkan yang sudah penyakitnya sudah seperti GERD seperti itu gitu. Berarti kan penyakit-penyakit tersebut kan kita sudah bisa dengar tadi ya dari kata Mbak Shirley bahwa itu dimulainya juga dari pencernaan tadi kan, karena konsumsi kita yang nggak sehat, pencernaan kita nggak sehat gitu, terus tuh di perut juga udah mulai ngerasa kembung, ngerasa sakit di ulu hati. Nah itu jadi mungkin kurangnya informasi ya untuk para sobat sehat seperti itu gitu Mbak. Jadi mereka pada saat sakit perut, mules itu tuh mereka masih nganggap paling biasa aja nih gitu, mungkin karena kurang minum, kurang makan buah gitu. Tapi ternyata pas udah sampai penyakit mahnya itu mungkin kambuh, nggak enak. Nah itu jadi mereka udah nganggap ngeluhnya sudah pas sudah sakitnya itu, sakit mahnya itu udah nggak bisa dikontrol, kok seminggu ini kok rasanya perut nih kembung terus, kok nggak baik-baik. Nah seperti itu. Iya, jadi pembahasan kita ini sangat bermanfaat ya buat sahabat sehat yang ingin tahu lebih lanjutnya. Dan juga nanti kita akan membuka sesi telepon ya. Silakan aja untuk yang mau telepon atau kirim-kirim pesannya, SMS WhatsApp-nya di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Baiklah sahabat sehat, penasaran kan dengan apa informasi kita selanjutnya? Sama, saya juga ingin banyak lebih tahu ya. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana. Program Ngobras Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Pale, itu kunyitnya 1 kilo berapa? 10.000 aja Bu. Ya udah beli 2 kilo, sama terongnya setengah kilo ya. Pale, beli lomboknya setengah kilo ya. Iya Bu, tunggu sebentar. Bu Norman, nyari apa Bu? Alah, Ibu Ita toh ini tadi. Ini tadi nyari brondong tapi nggak dapet. Ya ampun, udah punya suami, udah punya 2 anak, kok masih mau cari brondong?
Nyari berondong kok di pasar, Bu? Ya ndak dapet toh, nyari di mall-mall, Bu. Lah, memang di mall banyak berondong. Banyak banget, Bu. Cakep-cakep lagi. Berondong kok cakep. Oh alah, jadi ibu kira saya mau cari berondong. Iya, bukan berondong itu yang saya maksud, Bu. Anak-anak di rumah minta dibelikan berondong jagung. Popcorn. Popcorn, Bu, bukan popcorn. Alah, mbah pokoknya itu. Lah, ibu beli kunyit kok banyak betul. Untuk apa toh, Bu? Ini loh, bapak saya perutnya kembung terus. Jadi saya mau buatkan jamu supaya nggak kembung terus. Ya ini saya beli banyak buat stok di rumah, Bu. Sewaktu-waktu penyakit bapak kumat, jadi saya tinggal parut kunyit aja. Alah gitu toh. Ini loh, Bu, kenapa bapaknya nggak dikasih Herbal King kunyit aja? Herbal King kunyit ini bentuknya kapsul, Bu. Jadi nggak perlu repot marut-marut kunyit lagi. Tinggal lep. Beli di mana, Bu, Herbal King kunyitnya? Tuh, apotek di dekat rumah kita ada. Oh, ada. Ya udah, entar saya tak singgah ke apotek beli Herbal King kunyit. Pale, kunyitnya ndak jadi ya. Saya beli terong aja. Elah Bu. Yo wes lah. Dapatkan Herbal King Kunyit di apotik dan toko obat di wilayah Anda. Untuk info dan konsultasi, dapat menghubungi call center Herbal King Kunyit di nomor telepon 0813 44 75 6669. Sekali lagi, di nomor telepon 0813 44 75 6669. Herbal King Kunyit, rahasia sehat Indonesia. Riset gabungan lintas universitas memperkirakan jumlah kasus positif Saudara juru bicara pemerintah untuk penanganan corona Ahmad Yuryanto dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak. Jangan panik, karena panik bisa mempengaruhi imunitas kita. Mari kita jaga dan tingkatkan sistem imun dengan hidup sehat, makan makanan yang bergizi, dan minum Herbal King, ekstrak kunyit dan ekstrak temu putih. Herbal King Ekstra Kunyit mengandung ekstrak kunyit yang berfungsi untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan dapat menangkal serangan berbagai jenis virus termasuk COVID-19. Herbal King Ekstrak Temu Putih berkhasiat untuk meringankan gejala tidak enak badan, menghambat perkembangan bakteri dan sel kanker. Herbal King Ekstrak Kunyit dan Temu Putih berisi 60 kapsul di setiap botolnya. Minum 1 kapsul 3 kali sehari untuk meningkatkan imunitas tubuh Anda agar terhindar dari COVID-19. Dapatkan Herbal King Ekstrak Kunyit dan Temu Putih di apotik dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Atau Anda juga dapat menghubungi call center Herbal King di nomor 0813 4475 6669 0813 4475 6669. Ayo lawan COVID-19 dengan Herbal King Ekstrak Kunyit dan Ekstrak Temu Putih. Herbal King Kunyit, rahasia sehat Indonesia. Kembali lagi program Ngobras, Ngobrol Sehat edisi kali ini. Tentunya masih bersama saya Alfianita dan juga masih bersama Mbak Shirley, produk konsultan BSK Group, dan juga ada Mbak Rinda, customer service BSK Group. Nah, sekarang saatnya kita melanjutkan nih ya ke materi pembahasan kita, dari pembahasan untuk bagaimanakah caranya biar pencernaan kita itu bisa lancar. Nah, tadi sebelumnya juga Mbak Rinda sepertinya ingin menanyakan lebih lanjut ya kepada Mbak Shirley, juga boleh. Iya, jadi seperti ini Mbak. Kan kalau kita ngomongin masalah pencernaan itu kan pasti dimulai dari makanan dulu Mbak ya. Nah, saya mau tanya nih Mbak Shirley. Kan kadang kita nih makan makanan itu kan pengunyahannya itu terlalu cepat ya. Jadi kadang balik cuman ya bahkan sampai 10 nggak sih kita kunyah bisa langsung ditelan gitu ya. Nah, padahal kan selama cepet kita ya. gitu selama kita belajar ya. Soalnya saya inget tuh waktu belajar kan SD atau SMP gitu ya. Pengunyahan tuh kayak lebih dari 30 Mbak ya. 30 atau 20 gitu. 30 ke atas. Nah, 30 ke atas 34 ya. lah. 34. Nah, itu kan anjurannya seperti itu Mbak ya dalam proses mengunyah itu. Nah, tapi kalau kita mengunyah makanan ya kurang dari 34 tadi misalnya ya hanya mungkin 10 yang atau ala mililiter gitu ngunyahnya ya. yang langsung cepet karena udah kelaparan. Nah, itu mengganggu proses pencernaan enggak sih Mbak? Iya, terima kasih Mbak Rinda ya. Ini pertanyaan yang menarik banget dan mungkin juga sobat-sobat sehat di luar sana juga pernah mengalami. Termasuk saya juga loh. Saya pernah dulu dikejar waktu kalau
kalau kita misalnya zaman dulu saya masih sebagai seorang tenaga medis ya, beberapa tahun yang lalu, sekarang saya sudah lebih kepada tidak lagi turun ke lapangan, tapi saya lebih memberi edukasi. Nah, dulu itu kita kalau makan kan ada jamnya ya, jadi nggak boleh cepet-cepet, nggak boleh lama-lama karena gantian sama teman-teman. Nah jadi mau cepet ya, udah lapar nih, kalap ya, kemudian juga harus berpacu dengan waktu, kemudian makannya cepet-cepet. Memang ini membahayakan. Yang pertama bisa terjadi cedera, artinya gini, bisa tersedak. Jadi ada 2 katup dalam kerongkongan kita ya, ada 2 katup. Katup yang pertama untuk bernafas, terhubung dengan saluran pernafasan. Katup yang kedua terhubung dengan saluran pencernaan. Saat kita makan, mengunyah ya, otomatis katup untuk pernapasan itu tertutup. Tapi waktu kita bernapas, otomatis katup untuk sistem yang terhubung dengan sistem pencernaan itu tertutup. Jadi kalau kita pakai bernafas, yang ini tertutup untuk pencernaan. Kalau enggak ya satunya tertutup begitu ya. Jadi saling gantian begitu. Nah, kalau kita makan cepat-cepat gitu ya, kemudian karena kita apalagi sambil ngomong gitu ya. Itu antara bernafas bicara sama mengunyah makanan masuk ke dalam kerongkongan kita, itu ada satu jeda-jeda per setengah detik pun itu berbahaya. Bisa menyebabkan yang namanya tersedak. Artinya apa? Masuknya makanan ke area kerongkongan atau area pernapasan maksud saya, yang dimana tidak boleh ada cairan. Makanya kenapa kalau kita makan atau minum terkunyah sedikit atau tertelan sedikit ada cairan, yang kebetulan antara kita juga mau bicara ya, terbukalah dia untuk bernapas, makanya kemudian ada mekanisme tersedak gitu ya kan. Itu merupakan efek batuk yang secara otomatis dikeluarkan atau dilakukan oleh tubuh untuk mengeluarkan cairan yang masuk tadi. Karena area paru-paru kita, area pernapasan itu harus hampa enggak boleh ada cairan begitu ya. Makanya kenapa kalau ada orang yang memiliki efusi pleura atau air menumpuk cairan dalam paru-parunya itu harus dilobangi dan dibuang keluar. Biasanya pada kasus-kasus tertentu ya, orang yang sakit ginjal, yang terkait dengan sistem metabolisme dalam tubuhnya, terutama cairan. Nah, jadi katup ini bahaya. Jadi nggak boleh makan cepet-cepet, nggak boleh ngunyah juga terlalu cepat gitu. Jadi harus, memang normalnya gini kan, tadi saya katakan proses makanan itu masuk dalam mulut kita itu kan dari mulut sampai ke defekasi atau sampai ke anus pembuangan. Artinya mulut pun berperan, ada gigi, ada enzim, ada lidah yang melumatkan makanan. Ini semua berproses. Nah, kalau kita ngunyahnya cepat-cepat ya, artinya kan makanan itu belum hancur dengan sempurna, kemudian langsung telan gleb. Nah, waktu kita telan tidak hanya beresiko kita bisa tersedak. Pernah nggak begini, karena makanan banyak ya, kemudian kita kayak susah napas terus minum gitu ya. Nah, waktu kita dorong dengan minuman, sebenarnya ada yang ikut di sana, adalah gas. Nah, gas inilah yang akhirnya bisa menyebabkan cekuan, kemudian kembung ya, karena tadi terdorongnya prosesnya tuh nggak smooth gitu loh, dipaksa, akhirnya begitu. Nah, kemudian kalau kita nggak ngunyah makanan dengan baik, nggak mengunyah makanan dengan dianjurkan 34 kali, cuman memang kan nggak mungkin kita ngitung 1, 2 kan nggak mungkin kan. Pasti kan kita udah rasakan, oh ini kayaknya udah bagus nih, udah bisa dikira-kira aja gitu ya. Telan, jangan nanti udah keras-keras paksa pakai minum. Nah, itu nggak baik, itu nggak baik banget. Apalagi anak-anak nih paling sering ya, yang apalagi orang yang kerjanya itu cepet-cepet, misalnya harus dikerja di lapangan, ngunyah makan cepet-cepet, nah ini juga bahaya. Ini berbahaya, bisa tersedak, kalau tersedak bisa beresiko kematian. Kemudian kalaupun kita minum dan paksa masuk bantu dengan air, itu pun kalau terlalu sering akan menyebabkan kembung, dan ini bermasalah. Nanti kasihan lambungnya, kasihan usus yang di bawah, mereka yang akan bekerja ekstra untuk menghancurkan ini gitu loh. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan ciptakan gigi, karena untuk membantu melumat makanan tadi. Apalagi daging ya, daging dimakan keras kan, udah telan aja, belum lagi nyangkut-nyangkut ya. Iya, waktu ditelan, nah ini dia nih bahaya banget. Bayangkan gigi kita yang keras aja ya, nggak bisa menghancurkan daging, apalagi area perut kita. Memang ada enzim, ada proses yang namanya proses kimiawi di sana, tapi tetap itu akan terendap, akan membuat bermasalah. Artinya apa? Pembuangan atau zat sisanya nanti akan terlalu banyak. Sedikit sedapat mungkin jangan terlalu memasukkan makanan yang menyisakan banyak residu. Itu sebabnya kenapa pemerintah kemudian dari dulu kita kecil selalu disarankan untuk makan serat seperti itu, supaya tidak memperberat beban kerja usus kita, lambung kita.
Seperti itu. Iya, jadi buat sahabat sehat ya jangan lupakan air ya, dan juga kalau bisa dengan gunanya gigi kita ini untuk mengunyah ya. Tidak usah juga terlalu cepat-cepat. Yang penting kalau dirasa-rasa udah hancur, telannya pelan-pelan ya. Nanti kalau keselaknya ada yang keselak lewat mulut, bahkan ada juga yang keselaknya lewat saluran pernafasan kita ya. Lewat hidung tuh udah nggak enak banget nih, panas, jadinya susah. Kadang minum juga nggak terima ya, ujung-ujungnya perutnya kembung. Seperti itulah penjelasan dari Mbak Shirley. Terima kasih Mbak Shirley. Dan kalau dari Mbak Rinda, apakah ada lagi yang ingin disampaikan atau apa lagi yang mungkin mau dijelasin kepada sobat sehat yang berada di rumah? Iya Mbak, jadi seperti yang tadi udah Mbak Shirley bilang Mbak ya gitu. Kalau ternyata ya makanan itu tuh yang kita makan ya juga seperti itu gitu. Kadang kita masih juga kurang sadar ya kalau makan, aduh cepat-cepat aja udah kelaparan nih gini-gini, terus nafsu apalagi, ya jadinya antara otak kadang otak nih udah capek ya, mulut pengennya ngunyah gitu ya, bener gitu. Terus tuh apalagi pas kita lagi ngobrol sama teman-teman kan, oh enaknya tuh kayak mau makan cantik gitu Mbak ya, makan sambil ngobrol ceritaan gitu kan. Tapi ternyata ya itu kalau proses mengunyahnya kita tuh ternyata juga masih keras atau mungkin belum lembut ya, belum hancur gitu. Terus kita memang ngerasa ya itu sampai ke perut ya, bahkan nanti pas udah BAB-nya ya Mbak ya, buang air besar itu kan pasti kayak kita ngerasa lah kok begini, kadang ngerasa gitu kan, kok ada masih yang belum dikeluarin ya, gitu kadang belum tuntas ya, gitu. Contohnya mungkin kita kalau makan kayak gitu kan, kok ternyata bentuknya masih begini ya, nah kayak gitu. Berarti mungkin karena di dalamnya tadi ya pada saat kita makan proses pengunyahannya tuh nggak lembut, jadinya ya pas sampai masuk bahkan keluarnya ya seperti itu gitu. Tapi ya untungnya sudah bisa keluar. Nah kalau untuk mendukung sudah bisa keluarnya dengan makan makanan yang sudah baik gitu ya, nah sebaiknya kita itu harus konsumsi apa nih Mbak? Iya, jadi untuk para sobat sehat ya yang punya gejala ataupun yang mengalami keluhan mengenai masalah pencernaan seperti ini Mbak ya, nah kita nih punya produk yang bagus banget Mbak. Apa tuh? Produk itu adalah nih Mbak, King Kunyit nih. Saya sudah bawakan nih Mbak. Herbal King Kunyit. Iya, Herbal King Kunyit ini. Nah, jadi King Kunyit ini memang kita mah pura-pura nggak tahu aja ya. Padahal tahu udah ya. Iya, nah jadi memang bener Mbak, King Kunyit ini tuh memang bagus banget untuk asam lambung bisa, untuk mah bisa, untuk mual dan muntah bisa. Jadi memang untuk mengatasi masalah pencernaan itu memang bagus sekali ya Herbal King Kunyit ini. Nah, jadi Mbak untuk ngedapetin Herbal King Kunyit ini juga mudah banget loh. Untuk semua di kota ya, di kota-kota semua, di apotek terdekat tuh sudah ada, atau mau pesan antar juga bisa Mbak. Oh tetap bisa ya, bisa tetap dong. bisa dilayani dengan baik ya. Gitu. Atau enggak mau tanya-tanya dulu mengenai produk King Kunyit ini juga bisa, konsultasikan aja di call center kami ya Mbak ya, di nomor 0813 4475 6669. Saya ulangi lagi, di nomor 0813 4475 6669. Jadi kalau mau tanya dulu, konsultasi ya, mau tanya masalah harga atau isinya berapa, cara konsumsinya gimana juga nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, boleh dulu. Oke, dan itulah informasi yang disampaikan ya. Semoga aja nanti yang kalau udah tahu ya syukur, kalau belum tahu kita kasih tahu lagi ya, biar kita bisa pinter sama-sama juga untuk banyak mengetahui apa sih yang harus kita lakukan ya, dan juga gejala-gejalanya seperti apa untuk gangguan pencernaan atau juga makanan-makanan pendukung selain Herbal King Kunyit ya, biar kita juga makin sehat. Nanti kita akan tanyakan lagi kepada Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda. Barangkali teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut boleh selama talkshow ini berlangsung di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi program Ngobras akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Tahukah Anda, salah satu dari sekian banyak manfaat kunyit adalah membantu menurunkan berat badan sehingga terhindar dari diabetes dan obesitas. Kurkumin yang terdapat di dalam kunyit dapat menekan respon peradangan pada sel tubuh, termasuk sel pankreas, lemak, dan otot. Hal itu dipercaya bisa menurunkan kadar gula darah dan kolesterol dalam tubuh. Kunyit juga memiliki zat yang mampu larut dalam lemak. Dapatkan segala khasiat dari kunyit di Herbal King Kunyit. Herbal King Kunyit mengandung ekstrak kunyit yang bermanfaat dalam meningkatkan daya tahan tubuh, meringankan gangguan lambung seperti perut kembung, mual, dan muntah, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Segera dapatkan Herbal King Kunyit di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda, atau Anda dapat menghubungi call center di nomor 0813 4475 6669 0813 4475 6669. Herbal King, rahasia sehat Indonesia.
diproduksi oleh PT Unimax Power. Kunyit memiliki warna kuning yang pekat lantaran mengandung kurkumin. Tanaman ini mampu membuat tubuh sehat dan mencegah berbagai penyakit. Kurkumin merupakan bahan aktif yang memiliki efek anti peradangan yang cukup kuat sehingga mampu mencegah berbagai penyakit. Kunyit adalah salah satu rempah-rempah yang populer di Amerika bagian tengah dan Asia, termasuk di Indonesia. Tanaman herbal ini juga kerap dijadikan bahan obat tradisional di India. PT Unimax Power kini menghadirkan segala manfaat kunyit melalui produk Herbal King Kunyit. Herbal King Kunyit mengandung ekstrak kunyit yang berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh, meringankan gangguan lambung seperti perut kembung, mual, dan muntah. Minum Herbal King Kunyit 1 kapsul 3 kali sehari. Segera dapatkan Herbal King Kunyit di apotik dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Atau Anda juga dapat menghubungi call center Herbal King di nomor 0813 4475 6669 0813 4475 6669. Herbal King, rahasia sehat Indonesia. Diproduksi oleh PT Unimax Power. Herbal King Kunyit. Pastinya kita kembali lagi di program Ngobras Ngobrol Sehat edisi kali ini ya. Tentunya masih bersama saya Alfianita, Mbak Rinda dan juga Mbak Shirley ya. Tips untuk menjaga kesehatan pencernaan kita seperti apa sih? Apalagi tadi sudah diberitahu juga ada Herbal King Kunyit ya. Rahasia sehat Indonesia. Kunyit mengandung zat yang dikenal sebagai Lipopolis acarida, membantu merangsang sistem kekebalan tubuh kita, antibakteri juga, antivirus, agen anti jamur, dan juga dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Apalagi ya kalau sistem kekebalan tubuh kita ini udah kuat, dapat mengurangi kemungkinan menderita pilek, flu dan juga batuk, meringankan gangguan lambung seperti perut kembung, mual dan juga muntah. Tadi kita udah bahas juga mengenai perut kembung. Sekarang bagaimana sih caranya untuk mengatasi perut kembung dan apa saja makanan pendukung agar pencernaan kita bisa lebih lancar lagi? Iya, jadi tadi kita udah bahas ya mengenai perut kembung juga kenapa bisa kalau mengunyah makanan terlalu cepat juga berbahaya. Salah satunya menyebabkan perut kembung. Nah, jadi begini ya. Pada saat terjadinya kembung itu biasanya memang karena gas ya, karena gas yang memang masuk dalam usus kita yang dibawa oleh makanan, kemudian cairan yang kita minum pada saat kita menelan udara saat kita minum atau makan ya, atau makan sambil berbicara ya kan, nanti kemudian kita menelan itu udara masuk dalam rongga daripada pencernaan kita. Kemudian begini, makanan-makanan yang juga bisa menyebabkan kembung itu makanan-makanan yang mengandung atau difermentasi ya, seperti misalnya susu, kemudian makanan-makanan difermentasi itu misalnya karbohidrat juga bisa kayak tape ya kan, kemudian buah-buah yang juga menyebabkan banyak gas itu misalnya makan ubi ya kan, kemudian makan ubi buah nggak ya? Ya, kemudian kalau asinan gitu Mbak Shirley, ya. Asinan manis. Kalau asinan begini mungkin karena dia kecut dan pedas ya, jadi dia itu merangsang munculnya enzim-enzim atau zat-zat yang akan diproduksi oleh area pencernaan kita sehingga itu menyebabkan juga bisa kembung. Oh, itu juga bisa jadi pemicu ya? Pemicu. Jadi bertemu lagi dengan asam lambung sudah. Jadi kemudian dia menjadi kembung dan rasa sebah, nggak enak ya. Belum lagi begini, itu juga bisa mengiritasi. Jadi asamnya kalau kita suka ngerujak itu bukan berarti nggak boleh, tapi usahakan ada makanan yang karbohidrat, protein yang udah masuk dulu supaya itu nggak menyebabkan iritasi. Jadi asamnya itu bisa mengiritasi pencernaan kita sehingga nanti dampaknya diare ya kan, bahkan bisa jadi malah nyeri di perut yang berlebihan begitu ya. Kemudian saat BAB terasa perih dan sakit itu bisa jadi karena kita begitu. Jadi bukan berarti buah mentang-mentang buah nih ya dalam pencobaan gitu ya, dalam ngerujak gitu nggak semuanya juga baik, tapi ada juga memang buah-buahan yang bisa mengiritasi kayak apalagi kalau dia dicampur dengan sesuatu yang pedas, bumbu-bumbu yang sangat-sangat bumbu-bumbu yang sangat merangsang gitu ya, menyebabkan daripada enzim dan hormon kita itu khususnya di area pencernaan itu bekerja lebih ekstra. Nah ini yang juga kita perlu perhatikan ya. Kemudian juga kita perlu perhatikan kayak konsumsi obat-obat tertentu bisa menyebabkan juga adanya penumpukan gas. Jadi pada orang tua gini, nggak selalu sih harus sakit
Karena makanan, memang itu faktor pertama. Kemudian yang kedua, cara kita mengunyah makanan atau memilih makanan juga penting. Kemudian begini, ada obat-obatan juga yang beresiko menyebabkan orang mengalami sakit kembung, merasa kembung begitu ya. Kemudian begini, pada lansia mereka terjadi penurunan yang namanya otot-otot peristaltik usus mereka. Ini juga bisa menyebabkan kembung. Itu sebabnya pemilihan makanan harus diperhatikan. Sudah lansia bukan berarti kasih daging hanya gitu, nggak boleh juga, itu kasihan dia. Pencernaannya nggak kuat begitu ya, untuk melumat lagi makanan secara kimiawi udah nggak bisa. Apalagi kalau lansia kan giginya juga udah mulai ompong ya kan, udah mulai nggak ada. Nah, nggak ada yang bantu gitu loh. Langsung mentelan ini juga berbahaya. Jadi pilihlah makanan-makanan yang mudah untuk dilumat, mudah untuk yang tinggi serat, yang banyak cairannya. Misalnya makan bubur Manado pada lansia boleh ya kan, seperti itu. Kemudian makan makanan yang memang nasinya itu jangan terlalu keras ya. Jadi kalau supaya nggak keras itu masak dengan agar-agar supaya ada seratnya, seperti itu ya. Agar-agarnya juga jangan yang berwarna ya, di warna merah gitu enggak. Jadi dikasih warna putih supaya enak, supaya nasinya lumat ya, bisa dicerna oleh orang-orang tua. Nah, biasanya pada orang tua atau lansia mereka terjadi gangguan penurunan disfungsi daripada otot-otot pencernaan mereka. Nah, ini bisa dibantu dengan Herbal King Kunyit. Jadi kalau kita ngomong Herbal King Kunyit ini bukan hanya untuk sakit ya, bukan hanya untuk diare, kembung, muntah, enggak, tetapi juga baik untuk dikonsumsi orang-orang tua kita ya. Karena apa? Karena mereka terjadi penurunan disfungsi daripada otot-otot di sekitar area pencernaan mereka. Jadi ini sangat baik banget, bantu mereka konsumsi. Kalau nggak ada gangguan atau ada gangguan, semua bisa seperti itu. Kalau nggak ada gangguan ya di maintenance, artinya untuk bisa mencerna dengan baik ya, ada pembuangan dengan baik, bisa dibantu supaya, karena gini, orang tua itu kan paling mudah stres juga ya. Nah, kalau mereka gampang stres, mikirin anak, mikirin kerjaan apa, kita juga bisa bantu dengan memberikan Herbal King Kunyit ini. Karena kalau dia stres, itu akan memicu naiknya asam lambung. Nah, ini akan menyebabkan kembung, sebah, nyeri, nggak enak. Bisa dibantu dengan memberikan mereka itu Herbal King Kunyit seperti itu. Iya, jadi memang terkadang buang gas aja tuh nggak cukup ya. Kadang perut kembung ini kayaknya harus buang gas dulu deh. Ternyata nggak cukup juga. Terus ada juga yang mungkin sudah lansia yang merasa kayaknya makan daging nggak kenapa-kenapa gitu ya, makan seafood juga nggak kenapa-kenapa, nggak pernah kolesterol, nggak pernah kenapa-kenapa. Nanti ya kita nggak akan tahu ya, ketika tiba-tiba sakitnya baru menyadari oh ternyata tidak ada pencegahan ya. Maka dari itu sayangilah keluarga kita dengan selalu konsumsi Herbal King Kunyit Rahasia Sehat Indonesia. Nah, untuk Mbak Rinda kali ini apakah ada lagi hal yang ingin dijelaskan gitu ya kepada sobat sehat mengenai Herbal King Kunyit kita? Iya Mbak, seperti yang tadi Mas Ray udah bilang Mbak ya, mengenai masalah perut kembung gitu ya. Oke, jadi saya mau nambahkan seperti ini Mbak, karena saya pribadi ngalamin Mbak ya gitu. Kan saya ini memang suka minum air putih, suka banget memang dari SMP itu, karena bagus itu dong ya kalau air putih ya. Jadi yang awalnya saya nggak suka waktu masih kecil SD itu benernya memang manis terus ya, suka yang es warna teh betul. ya. Apalagi kalau pulang sekolahnya maunya tuh minum es teh, dibikinkan es teh sama ibu gitu ya. Pakai es nggak tuh? Pakai es ya. Kan es teh Mbak ya gitu. Terus tuh setelah itu saya SMP ya kan. SMP memang bener Mbak, lingkungan tuh berpengaruh banget gitu. Karena di SMP itu teman-teman saya tuh suka air putih. Mereka selalu bawa botol air putih, air minum gitu. Saya tuh dari TK juga dibawain ya, tapi saya tuh jarang minum air putih itu gitu. Kadang tapi kalau sampai rumah dimarahin tuh, oh pasti jajan es ya, kok ini air putihnya nggak habis kayak gitu. Nah, karena saya takut dimarahin jadi saya buang tuh Mbak. Kalau sekarang kita menyadari ya, beli air putih di luar 4.000 ya kan, satu botol, sedangkan di rumah 1 galon 4.000 ya, jadi lebih worth it sebenarnya ya. Sekarang kita baru menyadari ya, kalau dulu kita nggak sadar-sadar ya. Seperti itu. Nah, jadi kayak dari SMP tuh karena lingkungan juga teman-teman juga suka air putih, jadi saya tuh keikut juga ya gitu, kebiasaan baiknya mereka gitu. Saya minum air putih bahkan sampai sekarang Mbak. Nah, tapi Mbak gini, kadang kan misalnya kita lagi ada kegiatan ataupun kerja gini Mbak ya, atau di kamar, nah saya tuh mager juga Mbak kalau harus bolak-balik ya ke dapur ya, gitu kan, ngambil air putih. Kita udah gelas nih, udah udah habis, pengen lagi nih, haus, ngambil lagi. Nah, jadi kan saya pakai tumbler tuh Mbak yang gede gitu. Nah, tapi karena saya
suka banget minum air putih, jadi saya tuh kebablasan. Kembung. Jadi minumnya tuh kalau udah minum terus bawaannya haus dikit minum. Jadi sampai kembung perut itu gitu. Jadi saya menyadari kalau ternyata mungkin karena pola minum saya yang nggak baik ya, karena kan sekali saya minum langsung banyak. Nah itu yang menyebabkan jadinya perutnya kembung. Atau juga nih Mbak Shirley, karena perut kembung selain minum, atau juga ada makanan-makanan yang menyebabkan kita cepat haus gitu. Ya betul, makanan-makanan yang tinggi garam artinya asin. Makanan-makanan asin itu menyebabkan kita gampang haus begitu. Oh, jadi karena makan makanannya ya, bukan karena airnya. Coba aja misalnya Mbak Rinda makan popcornnya asin ya, nggak lama pasti. Atau misalnya makan makanan yang memangnya asin. Kenapa? Karena garam itu mengikat cairan. Ketika garam, natrium itu masuk dalam tubuh kita, dia mengikat cairan, sehingga kita efeknya haus tapi banyak kencing, banyak minum juga. Itu memang begitu. Jadi makan makanan asin, makanya pada orang tua itu sebaiknya dihindari makanan-makanan asin ya. Kenapa? Karena makanan asin tidak hanya menyebabkan hipertensi, tapi juga menyebabkan banyak haus seperti itu. Ya kalau memang sesekali ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau suka nyemil yang asin-asin, popcorn yang asin, itu juga nggak baik bagi tubuh kita ya. Oke, jadi memang makannya secukupnya ya, makan secukupnya. Terus juga kalau kenyang, sebelum kenyang lebih baik kita hentikan untuk makannya, karena kalau berlebihan nanti begah ya. Berlebihan begah, kalau makannya telat nanti kalau kebanyakan minum, kurang asupan makanannya juga nanti kembung ya. Jadi memang terkadang kita harus aware ya, peduli sama kesehatan kita sendiri. Kadang-kadang orang nggak memperhatikan itu karena kita sendiri yang ngerasa dari dalam tubuh kita ya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mendukung kesehatan kita dengan konsumsi Herbal King Kunyit. Nah, Herbal King Kunyit ini Mbak Rinda, dia ini bentuknya tetes atau kapsul. Iya, jadi kalau untuk Herbal King Kunyit ini Mbak ya, ini dalam bentuk kapsul. Kapsul ya. Nah, jadi satu botol begini Mbak ya, ini isinya tuh ada 60 kapsul. 60 kapsul. Dan dikonsumsi 3 kali sehari setelah makan. Nah, kalau 3 kali sehari berarti kita minumnya misalnya pagi, siang, malam ya. Pagi itu berapa kapsul? Pagi 1 kapsul. Satu-satu ya, masing-masing ya. Jadi 3 kali sehari tapi 1 kapsul ya masing-masingnya gitu. Jadi saya pagi setelah makan minum 1 kapsul. Nanti siang makan siang juga minum 1, dan malam juga minum 1. Yang penting jadi konsumsi hebat herbal ini seperti kata Mbak Shirley Mbak ya, bukan hanya nunggu datangnya penyakit juga, tapi sebagai pencegahan juga bisa Mbak. Nah, terus yang membedakan nih ya, untuk kita mengetahui originalnya aja dari kemasannya, kira-kira apa nih yang paling khas di kemasannya biar kita itu tidak tertipu gitu ya, biar kita tahu ini produknya original tuh. Oh iya, jadi begini Mbak, kalau kami dari produk Unimix Power ini Mbak nih, lihat kalau di sini tuh kita pasti ada segelnya Mbak. Ada hologramnya. Iya, ya? ada hologramnya seperti ini. Nah nih, dilihat nih. Oke, warna gold ya, iya, warna gold. Nah, jadi kalau ini tuh menandakan bahwa ini memang asli gitu. Dan juga di bagian tulisan kunyitnya nimbul ya. Iya nih, di bagian kunyitnya nimbul ya. Jadi kalau kita raba nih dia nimbul gitu. Kalau yang misalnya ada yang halus gitu Mbak, yang merata, nah itu berarti enggak gitu. Kalau punya kita nih, ini kita nimbul. Semuanya juga nimbul ya. Jadi semua tulisannya nimbul. Nih terus kita nih gini juga Mbak. Kalau kita yang asli ini warnanya nih gini, kayak agak terang. Gold ya, gold nih, emas ya, terang, warna emas emas ya. Setelah itu di sini ada holonya, segelnya di holonya nih. Terus itu dia bentuknya kotaknya seperti, nah kalau kuningnya jadi gini, kuningnya ini memang kuning kunyit. Kuning kunyit ya. Seperti itu gitu. Kadang kan kalau misalnya yang beredar di luar tuh dia agak-agak kekuning-kuningan muda seperti itu Mbak. Kalau ini warnanya memang warna kunyit ya, kunyit sesuai gitu. ya. Karena sesuai dengan produknya itu adalah Herbal King Kunyit. Iya, jadi kita memang harus mengetahui lebih lengkapnya biar kita tidak salah pilih. Dan yang paling penting itu merupakan keluaran daripada PT Unimax Power. Betul. Jangan sampai salah itu ya. Itu yang paling Dan ini juga tanpa efek samping ya. Ada logo halalnya juga dari Majelis Ulama Indonesia, dan juga ada logo jamu ya di bagian atas sebelah kanan kemasan Herbal King Kunyit. Nah, sesaat lagi kita akan menjelaskan apa saja kesimpulan yang kita bahas dari awal sampai ke segmen yang selanjutnya. Dan jangan kemana-mana sahabat sehat ya, program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Jangan panik dengan kondisi sekarang, karena panik bisa mempengaruhi imunitas kita. Mari kita jaga dan tingkatkan sistem imun kita dengan hidup sehat, makan makanan yang bergizi, dan minum Herbal King Kunyit.
Herbal King Kunyit mengandung ekstra kunyit yang berfungsi untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat menangkal serangan berbagai jenis virus. Herbal King Kunyit berisi 60 kapsul di setiap botolnya. Minum 1 kapsul 3 kali sehari untuk meningkatkan imunitas tubuh. Herbal King Kunyit dapat juga meringankan gangguan lambung seperti perut kembung, mual, dan muntah. Dapatkan Herbal King Kunyit di apotik dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Atau Anda dapat menghubungi call center di nomor 0813 4475 6669 0813 4475 6669. Herbal King, rahasia sehat Indonesia. Kunyit merupakan salah satu rempah asli Indonesia yang khasiatnya luar biasa bagi kesehatan. Dapatkan segala khasiat dari kunyit di Herbal King Kunyit. Herbal King Kunyit mengandung ekstrak kunyit yang bermanfaat dalam meningkatkan daya tahan tubuh, meringankan gangguan lambung seperti perut kembung, mual, dan muntah. Segera dapatkan Herbal King Kunyit di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau Anda dapat menghubungi call center di nomor 0813 4475 6669 0813 4475 6669. Herbal King, rahasia sehat Indonesia. Herbal King Kunyit, rahasia sehat Indonesia. Kembali lagi program Ngobrol Sehat edisi kali ini. Dan tentunya masih bersama saya. Dan saya juga tidak sendiri. Masih ada 2 orang menemani saya, ada Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda ya. Sebelum kita ke tahap pembahasan kesimpulan, tahap ya, kita masih menjelaskan tahap-tahap ya, atau juga penjelasan lebih lanjut mengenai apa sih yang harusnya kita lakukan agar pencernaan kita bisa tetap lancar. Nah, kalau kita ngomongin pencernaan tetap lancar ya, pastinya kita perhatikan makanan yang kita makan. Saya sarankan untuk mengolah makanan sendiri ya. Kemudian kalau memang nggak bisa ya belilah. Ya kalau memang harus pilihlah yang baik ya. Kemudian makan yang berserat, jangan lupa banyak minum air putih seperti itu, dan bergerak juga tubuh kita. Artinya ada exercise, ada olahraga seperti itu. Nah, bagi penderita yang mengalami tukak lambung atau sakit area lambung ya, saya sarankan untuk mengkonsumsi Herbal King Kunyit Putih. Kenapa sih Herbal King Kunyit Putih ini sangat baik? Karena begini, kalau kita ngomongin jamu ya, jamu itu nggak lengkap kalau nggak ada kunyitnya, bener nggak? Betul. Dan dari turun temurun nenek moyang kita selalu percaya bahwa jamu yang berasal dari kunyit, yang diolah dari olahan kunyit itu sangat bermanfaat. Karena kunyit ini tidak hanya untuk kesehatan tubuh, dia juga sebagai anti radang, anti alergi, bahkan untuk memperbaiki yang namanya area daripada lambung kita. Jadi dia itu mendinginkan ya fauna daripada pencernaan kita seperti itu. Tidak hanya itu, ini juga membantu berserat ya, jadi membantu kita melakukan pembuangan defekasi yang baik begitu. Kemudian pada saat kita mengkonsumsi bahan yang berbahan kunyit, dari zaman dulu itu sudah dipercaya. Bahkan saya dari kecil sudah diajari minum jamu. Dan yang jamu yang paling saya suka adalah jamu kunyit. Kenapa? Selain warnanya kuning, kemudian berwarna aromanya khas, nggak terlalu menyengat dan menyehatkan tubuh. Memang seger banget, enak. Nah, apalagi bagi rekan-rekan atau sahabat sehat yang mengalami gangguan area daripada tukak lambung, ini sangat cocok sekali. Apalagi yang suka mengalami kembung ya. Kalau zaman dulu kita kalau minum jamu kunyit ya, kalau lagi sebah gitu minum itu langsung bisa gitu ya, langsung gelegean ya, langsung otomatis. Langsung sendawa iya, ya. Nah, tapi zaman sekarang sudah nggak susah-susah lagi ya. Sudah diproduksi oleh PT Unimax Power dengan begitu luar biasa dan ada dalam Herbal King Kunyit, sehingga bagi rekan-rekan sobat sehat, orang-orang tua kita yang mungkin anak-anak kita ya, yang mungkin mengalami gangguan daripada pencernaan, radang, muntah, mual di area pencernaan, itu kan pasti berhubungan semua ya. Ini bisa mulai mengkonsumsi Herbal King Kunyit. Tidak hanya itu, begini loh, ada juga suka mengalami yang namanya radang di area mulut, sariawan kok banyak ya, kok suka muncul putih-putih, itu nyeri dan sakit dan gatal. Nah, mulai bisa juga konsumsi King Kunyit, karena dari mulut ini juga merupakan area pencernaan. Karena tadi dalam kunyit ini kan, dalam Herbal King Kunyit ini terdapat banyak sekali zat-zat yang membantu proses pencernaan, bahkan untuk proses peradangan. Sehingga begini, kalau mulut kita sariawan, itu kan pasti berhubungan dengan area pencernaan. Kenapa sih sariawan? Sariawan itu sebenarnya jamur loh.
jamur di area mulut kita dari makanan yang kita makan atau dari kebersihan kita sendiri, atau bisa juga dari gas yang naik ke atas seperti itu. Jadi kita sudah bisa mulai bantu ya dengan konsumsi herbal king kunyit. Jadi nggak asal nunggu sakit perut, mual, muntah. Kalau mengalami gangguan tukak lambung, ini juga baik. Bahkan kalau kita mengalami area mulut kita mengalami sariawan, ini juga baik. Jadi bisa diminum, bisa dikonsumsi secara teratur seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Syadi atas penjelasannya. Dan juga kalau ada yang praktis, kenapa harus yang sulit ya? Kita juga pasti semuanya dari orang tua, bahkan dari nenek pun kadang-kadang mengajarkan orang tua kita untuk ini beri anaknya kunyit. Makanya nggak heran ya, kadang di sekitar hidung ada warna kuning-kuning. Penangkal setan katanya ya. Setan aja takut tuh sama kunyit lagi penyakit ya. Iya, dan juga dengan aromanya yang khas, anak kecil juga ngerasa ini tidak menyengat sekali gitu ya. Nah, dengan adanya herbal king kunyit ini memudahkan kita semua untuk tetap praktis ya, kemudian juga tinggal dikonsumsi dengan mudah, tinggal diminumkan dengan air saja, apalagi bentuknya kapsul ya. Bisa juga buat kamu nih yang ingin coba satu kemasan untuk satu keluarga, karena isinya 60 kapsul ya, dikonsumsi 3 kali sehari. Nah, sekarang kita sudah di segmen terakhir, saatnya memberikan kesimpulan. Dipersilakan dari Mbak Rinda dulu. Oke, ya baik Mbak Anita. Jadi gini Mbak, dari sistem pencernaan itu kan kita juga udah bisa ngelihat Mbak ya bahwa kesehatan tubuh kita ini seperti apa. Betul. Gitu kan, dari sistem pencernaan kita tuh lancar atau enggak, di bagian perut ini kita ngerasanya enak atau enggak, itu kita udah bisa melihat Mbak gejala-gejala dari tubuh kita sendiri gitu. Apakah saya ini memang sehat atau memang ada penyakit-penyakit gitu kan. Nah, jadi kita perlu dari sekarang kita perlu sadar dulu yang namanya dari sistem pencernaan tersebut. Nah, seperti yang tadi Mbak Sari juga udah bilang Mbak ya, nah jadi namanya penyakit ini jangan tunggu ada penyakit dulu baru kita mau mengobati gitu, tapi untuk sebagai pencegahannya juga bisa. Nah, untuk king kunyit ini memang banyak sekali Mbak manfaatnya ya, mulai dari sistem untuk bisa memperbaiki sistem pencernaan, obat anti radang juga, anti jamur juga, bahkan antibakteri juga loh. Nah, jadi kalau yang dulu kita sering bikin jamu Mbak ya, harus beli kunyit itu kan, kalau kita kupas kan disasap dulu ya. Disasap kan tangannya kita kuning-kuning Mbak ya. Bisa jadi cetakan di dinding nih. Iya gitu. Makanya waktu kalau ibu saya bikin kunyit ya, saya disuruh ngupasin tuh kadang saya tuh harus pakai plastik dulu Mbak, karena saya nggak mau tangan saya ini kuning. Tapi makannya suka ya. Makannya suka ya. Gitu benar, karena kan kalau dari tangan ya kan sehari kan belum bisa cepet hilang Mbak ya gitu. Jadi makanya tuh aduh jangan deh nanti malu kalau dilihat teman kalau lagi keluar. Nah, tapi kita nih punya Mbak yang namanya produk king kunyit gitu. Jadi nggak perlu lagi mungkin ya kalau untuk orang-orang ya kayak saya mungkin ya nggak mau tangannya kotor kuning-kuning. Nah, bisa nih Mbak konsumsi herbal king kunyit. Iya, boleh diberitahu kembali untuk konsultasi lebih lanjutnya, untuk kita mau belinya di mana juga bisa diberitahu nih Mbak Rinda. Iya, jadi untuk para sobat sehat ya dan juga untuk para customer ya, kalian bisa menghubungi call center king kunyit di nomor 0813 4475 6669. Saya ulangi lagi di nomor 0813 4475 6669. Jadi untuk para sobat sehat yang masih mau mengenai produk king kunyit ini bisa konsultasi tentang penyakitnya, tentang keluhannya, atau mau nanya mengenai harganya, ini isi kapsulnya berapa, ataupun juga kira-kira bisanya dapat di mana sih Mbak. Nah, jadi kalau untuk mau dapatin king kunyit ini di mana, di semua apotek terdekat sudah ada, atau mau pesan antar sampai rumah juga bisa nih, kami bantu dengan sales kami yang ada di kota Anda. Iya, terima kasih Mbak Rinda dan juga herbal king kunyit ekstrak kurkuma domestica rhizoma, karena kunyit ini ya sudah kita tahu dari dulu dan bisa membantu merangsang sistem kekebalan tubuh kita agar imun kita bertambah, imun kita selalu baik, pencernaan kita lancar, kemudian juga kekebalan dan tubuh yang kuat bisa mengurangi kemungkinan menderita pilek, flu dan juga batuk, meringankan gangguan lambung seperti perut kembung, mual dan juga muntah. Jadi jangan tunggu sakit ya. Dan apalagi nih buat kamu yang suka bepergian, ini kini kemasannya travel size, jadi mudah dibawa dimanapun dan juga kapanpun. Demikian program Ngobrol Sehat edisi hari ini. Kita sudah di penghujung. Terima kasih banyak atas kebersamaannya Mbak Rinda dan juga Mbak Shirley. Terima kasih banyak ya. Dan kita akan bertemu kembali. Terima kasih juga sebelumnya untuk sahabat sehat yang mendengarkan di program Ngobrol Sehat edisi lainnya. Saya Alfianita pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobrol Sehat.